Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk masing-masing kita. Bila kita dapat berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Dalam Bekerja Sama Bagi Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Keinginan untuk kasih dan simpati ditanamkan dalam hati oleh Allah sendiri. Kristus dalam jam penderitaannya di Getsemani merindukan simpati dari murid-muridnya, dan Paulus meskipun tampaknya tidak peduli akan kesukaran dan penderitaan, merindukan simpati dan persahabatan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 414-415. Jadi ketika kita mau bekerja bagi Tuhan, maka semuanya itu sudah dipersiapkan Tuhan, ya. Sama seperti Musa, dia tidak pandai bicara, tetapi Tuhan katakan, pergilah, ada kakakmu di situ, ya, yang namanya Harun, ya. Dia akan bersama dengan engkau, dan dia akan mengungkapkan segala sesuatu, ya, supaya mereka juga tahu bahwa kebenaran firman itu ada padaku, ya. Jadi bagaimana Musa pada saat itu juga dia menolak akan penawaran itu, tetapi Tuhan katakan, jangan tolak, terimalah ini, ya. Musa takut karena dia tidak pandai bicara, ya, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi Tuhan katakan bahwa engkau harus melakukan ini. Ada kakakmu, orang Lewi itu, ya. Ya, Tuhan memberikan kesempatan, ya, untuk Musa untuk dapat melakukan pekerjaan ini, ya. Tuhan juga mengatakan kepadanya bahwa dia jangan melihat akan kelemahan-kelemahannya dia. Jika dia melihat kelemahan-kelemahannya dia, maka dia akan jatuh atau mundur, ya. Musa takut karena dia tidak pandai bicara, karena dia tidak punya tongkat, ya. Tetapi Tuhan katakan, bangkit, aku akan memberikan semuanya untukmu, ya. Tuhan sudah siapkan tongkat untuk menyatakan mujizat Tuhan, ya. Tuhan sudah siapkan Harun untuk bersama dengan dia, ya, untuk menyampaikan kepada raja. Ya, bagaimana kita juga di dunia ini, ya. Kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah titipkan bagi kita. Jadi kita jangan melihat lagi ke belakang, ya. Artinya kita jangan melihat akan kelemahan kita. Kita jangan melihat keegoisan kita. Bagaimana kita mau maju terus, bangkit dan maju terus supaya pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik, ya. Jika kita mau melihat ke belakang, kita mau melihat akan masalah kita atau melihat masa lalu kita, ya, maka kita akan jatuh, kita akan nyerah, ya. Tetapi Tuhan katakan bangkit, ya, bangkit dari semuanya itu, ya, supaya kita dapat merasakan sukacita Tuhan, ya. Tuhan bisa saja pakai orang untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan bisa
memberikan kepada kita, apakah kita siap sedia menerima itu? Sedangkan pekerjaan kita saja kita tidak lakukan, misalnya saya, ya. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk saya lakukan, tetapi saya melihat kembali akan kelemahan saya, ya, kekurangan saya, atau saya khawatir dengan apa yang harus saya langkah, ya. Dan Tuhan katakan lakukan itu, karena itu adalah salah satu jalan supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, ya. Salah satu mujizat yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita ialah kita melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan katakan meskipun dalam kesukaran, dalam penderitaan kita rindu, ya, untuk bersahabat dengan Tuhan. Kita mau supaya kita sama Tuhan itu selalu dekat, selalu akrab, ya. Apa yang membuat kita akrab dengan Tuhan? Ya, dengan pekerjaan kita, ya, dengan rasa simpati kita, ya, dengan persahabatan kita dengan Tuhan, ya. Bukan saja dengan Tuhan, tetapi dengan orang-orang di sekitar kita. Biar kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, ya. Seperti Paulus, dia merasakan penderitaan, kesukaran, tapi dia mau terus bersahabat. Dia mau terus untuk berteman, ya, dengan Kristus. Ya, dia tidak melihat ke belakang, ya. Dia melihat terus ke depan, karena ke depan ialah jalan bersama dengan Tuhan, ya. Tuhan akan menuntun dia, ya. Jika kita tidak mampu, Tuhan akan memampukan kita, ya. Asalkan kita mau berjalan, ya, bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Ya, mungkin saya pakai ego saya, tetapi akhirnya membuat saya khawatir, ya. Dan perintahkan supaya kita jangan selalu pakai ego kita, jangan kita selalu khawatir atau tidak kepastian dalam kehidupan kita, ya. Tapi Tuhan katakan harus pasti dalam hidupmu. Apa yang harus saya lakukan, ya, karena saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, ya. Saya lakukan ini untuk kebaikan diri saya sendiri. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Sama seperti Yesus, ya, dalam jam penderitaannya Getsemani merindukan simpati dari murid-muridnya, ya. Tuhan itu sangat baik buat kita, ya. Kita mau supaya Tuhan itu dekat dengan kita, yaitu dengan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang diperintahkan Tuhan, itu yang kita lakukan, ya. Yang Tuhan mau ialah hati kita, ya, bersukacita, ya. Ia akan bersukacita dalam hatimu, ya, apabila Dia melihat kita, ya. Jika Tuhan melihat kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, maka kita akan bersukacita, ya. Tuhan pun akan bersukacita karena kita sudah melakukan yang terbaik, ya. Seringkali saya salah dalam pekerjaan, seringkali saya lalai dalam pekerjaan itu, tetapi firman Tuhan katakan bangkit, jangan kecewa, jangan murung, jangan melihat apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana kita mau supaya pekerjaan ini cepat selesai, yaitu kita harus maju terus. Jangan kita melihat sebelah kiri, sebelah kanan kita dengan begitu pengaruhnya kepada kita, maka kita akan jatuh, kita akan mundur dari kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, Harun orang Lewi itu kakakmu, dan apabila ia melihat engkau akan bersukacita dalam hatinya. Ya, Harun sangat bersukacita jika ia melihat Musa, ya, datang untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Tuhan sangat
Tuhan kita sangat luar biasa, ya. Dia memanggil Musa untuk memberitakan kita yang benar, ya. Menyampaikan kita sesuatu yang begitu luar biasa, ya. Sesuatu yang penting dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, ya. Jadi jangan kita menganggap hal ini hal yang sepele, ya. Bila kita anggap hal ini adalah hal yang membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan, yang membuat kita untuk datang kepada Tuhan, ya, supaya kita dapat menikmati, ya, berkat-berkat yang Dia berikan dalam kehidupan kita, ya. Inilah yang kita ambil dari pelajaran ini, ya, bahwa Tuhan juga akan bersuka cita melihat kita, ya, sama seperti Harun melihat Musa datang, ya. Dia hatinya sangat bersuka cita, ya. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu yang kita lakukan, ya. Sementara kita dapat memupuk kemampuan bergaul, janganlah hal itu semata-mata untuk hiburan, melainkan untuk suatu maksud yang lebih luhur. Pelayan Injil halaman 110, ya. Dikatakan sementara kita dapat memupuk kemampuan bergaul, janganlah hal itu semata-mata untuk hiburan, ya. Ya, Tuhan berikan kita, ya, kesempatan lagi. Jika kita bergaul, jangan kita selalu merasakan itu hiburan, tapi kita bergaul dengan orang yang kita datangi ini adalah maksud dan tujuan, ya, Tuhan sendiri supaya kita dapat menyatakan kasih-Nya. Jangan kita selalu mengambil hal hiburan. Oh, saya bertemu dengan dia, saya bisa refreshing atau apa gitu. Tetapi Tuhan katakan, jangan jadikan hal-hal hiburan, tapi jadikan hal-hal yang bisa membuat kita sukacita, yaitu bagaimana kita mau menyatakan kasih-Nya kepada orang itu, ya. Jadi semua pergaulan kita dengan sesama manusia harus mengaku pada kepentingan kekal mereka dan kepentingan kita sendiri. Testimonies for the Church jilid 4 halaman 236. Kita boleh bergaul bersama dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari semua pergaulan yang menyenangkan ini, kita ingin mengumpulkan kekuatan baru untuk menjadi pria dan wanita yang lebih baik. Dari setiap sumber yang memungkinkan, kita ingin mengumpulkan keberanian baru, kekuatan baru, kuasa baru, agar kita dapat mengangkat hidup kita menuju kemurnian dan kekudusan, dan tidak turun ke tingkat dunia yang rendah ini. Testimonies for the Church jilid 2 halaman 586-587. Ya, kata Tuhan, kita boleh bergaul bersama dan melakukannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita bergaul, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jika kita mau bergaul, kita menyatakan kasih Tuhan, ya. Jadi dikatakan bahwa dari semua pergaulan yang menyenangkan ini, kita ingin mengumpulkan kekuatan baru untuk menjadi pria dan wanita yang lebih baik, ya. Jika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan mengumpulkan semuanya itu untuk kebaikan kita juga, ya. Untuk kita menjadi lebih baik, ya. Dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam langkah kita, ya. Jika kita mau setia, ya, dalam perkara itu, jika kita mau setia dalam pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, dari setiap sumber yang memungkinkan, kita ingin mengumpulkan keberanian baru, kekuatan baru, kuasa baru, agar kita dapat mengangkat hidup kita menuju kemurnian dan kekudusan, dan tidak turun ke tingkat dunia yang rendah ini, ya. Sangat menarik pelajaran kita, ya. Jika kita melakukan itu, maka kita akan meningkatkan kehidupan kita yang lebih baik, yang baru, yang kudus, yang murni, ya. Dan kita tidak dianggap rendah di dunia ini, ya. Ini yang kita pelajari dalam kehidupan kita setiap harinya. Bila kita dapat melakukan semuanya ini dengan penuh sukacita, ya, karena
dengan keberanian kita melakukan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mungkin baik untuk kita lakukan, itu kita lakukanlah, karena itu adalah satu pekerjaan ya, suatu kesempatan lagi untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Jika kita melangkah maju dan bangkit dari semua yang kita ingin dan semua yang kita lakukan di rumah kita atau dimanapun kita berada, biarlah kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh, ya. Karena dalam kehidupan kita akan bekerja dengan Tuhan, ya. Kita akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Biarlah pelajaran ini, firman ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita dapat menyatakan kasih Tuhan, menyinarkan kasih-Nya, ya, dimanapun kita berada, ya. Satu kesempatan lagi untuk kita dapat bekerja sama dengan Tuhan, ya. Biarlah firman ini dapat menguatkan kita hari demi hari untuk kita terus melakukan pekerjaan kita, hidup bersama dengan Tuhan dengan sukacita. Inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.